Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Lancang di Gunung Kerinci. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Lancang di Gunung Kerinci. Bobby pun naik pitam kepada Rio sebab karena Rio kami semua tersesat sekarang. Gimana sih? Jalan paling depan bukannya mengarahkan ke jalan yang tepat, malah bikin tersesat. Maaf, aku benar-benar tidak tahu kalau kita akan tersesat. Saat ini kami semua terhenti di tepi sebuah jurang. Tentu hal tersebut benar-benar membahayakan keselamatan kami. Sementara itu, Bobby yang sudah kelelahan karena perjalanan jauh terus menyalahkan Rio karena Rio dianggap tidak becus saat menjadi penunjuk arah. Bobby benar-benar kesal. Harusnya kalau punya mata itu dipakai baik-baik. Jadi tahu mana jalur yang benar, mana yang tidak. Kalau sudah begini gimana? Gimana bisa aku jadi penunjuk arah yang benar sedangkan kabut aja tidak kunjung hilang? Jarak pandangku aja sangat pendek. Aku juga tidak mau kejadian seperti ini menimpa kita, tapi semuanya sudah terjadi. Ini semua salahmu. Jangan terus nyalahin Rio begitu, Bob. Bobby pun semakin kesal karena Jessica terus membela Rio, padahal dia tahu bahwa kekasihnya itulah yang membuat kami semua sekarang tersesat. Bahkan saat ini kami semua berdiri tepat di tepi jurang yang begitu menyeramkan. Jika kami tidak berusaha untuk mencari jalan keluar, tentu kami semua akan berakhir di tempat ini. Perdebatan antara Rio dan Bobby pun terus berlanjut. Bobby terus-menerus menyalahkan Rio atas insiden tersesatnya mereka. Rio pun kesal karena terus disalahkan oleh Bobby. Hingga akhirnya Rio pun naik pitam dan bergegas menarik kerah baju Bobby karena kekesalannya yang tidak kunjung usai. Bobby pun kembali tersulut emosi karena kerah bajunya diangkat oleh Rio. Keduanya pun terlibat adu mulut dan hal tersebut membuat kami semua tidak nyaman. Aku pun sangat kesal dengan keduanya sebab dalam kondisi yang seperti ini keduanya justru saling tersulut emosi dan berkelahi. Karena merasa kesal dengan perkelahian kedua temanku tersebut, aku pun langsung menengahi keduanya sekaligus berbalik marah kepada mereka agar mereka bisa sadar akan kesalahan yang sudah mereka lakukan di tengah kondisi yang tidak semestinya. Kalian apa-apaan sih? Jangan kekanak-kanakan begitu. Bukankah seharusnya kita cari jalan keluar, bukan malah saling adu mulut seperti yang kalian berdua lakukan? Karena bocah tengil ini kita jadi tersesat, Ar. Wajar bukan kalau aku marah? Aku juga gak mau kejadian ini menimpa kita. Aku udah upayakan sebaik mungkin agar kita semua tidak tersesat. Tapi kamu lihat sendiri kan, kabut tebal itu semua di luar kendaliku. Alah, alasan. Pasti kamu sengaja kan? Berhenti! Aku tidak habis pikir dengan kedua temanku ini. Bukannya mereka merenungi kesalahan masing-masing, mereka justru kembali berdebat. Aku benar-benar merasa kecewa dengan keduanya karena mereka tidak bisa bersikap bijak. Mendengar bentakanku, keduanya pun langsung terdiam. Sementara itu di sisi lain, Nisa pun terlihat khawatir dengan perdebatan antara Rio dan Bobby. Mereka khawatir keduanya terus bertengkar dan mengakibatkan kami semua tidak bisa fokus untuk menemukan jalan keluar. Alhasil kita semua tersesat di tempat ini dalam waktu yang tidak sebentar. Nisa akhirnya membantuku untuk melerai keduanya agar keduanya lebih tenang dan tidak terus-menerus berkelahi, sebab semuanya masih bisa dibicarakan baik-baik. Aku beruntung masih ada Nisa yang turut serta membantuku. Sementara itu Jessica hanya duduk terdiam dan tidak berbuat apapun. Bahkan untuk menenangkan kekasihnya sendiri pun tidak. Jujur aku sedikit kecewa dengan sikap Jessica tersebut. Namun aku tidak ingin memperburuk situasi dengan menegurnya. Aku pun memutuskan untuk membiarkan sikap Jessica yang tidak ikut andil dalam memisahkan Rio dan Bobby. Setelah situasinya jauh lebih tenang, Rio dan Bobby pun mulai bisa dikendalikan olehku. Aku memutuskan untuk mengambil kendali atas pendakian ini. Karena tidak ingin tersesat lebih jauh lagi, aku pun kemudian menyarankan untuk beristirahat lebih dulu, mencari tanah lapang untuk mendirikan tenda. Karena menurutku lelah yang kami semua rasakan pun menjadi salah satu alasan mengapa sikap kami semua tidak bisa terkendali. Terlebih lagi dalam menahan emosi, sehingga istirahat menjadi satu-satunya solusi untuk membuat suasana pendakian ini menjadi lebih kondusif lagi. Lebih baik kita rehat dulu, kita cari tanah lapang dan kita bangun tenda di sana. Kita bisa bangun 2 tenda, satu untuk laki-laki dan satu lagi untuk perempuan. Aku mohon kerjasama kalian. Tolong redakan dulu emosi yang ada di dalam hati kalian. Ini semua demi kebaikan bersama.
Aku setuju dengan Arya, kita memang butuh istirahat karena kondisi badan kita juga semakin melemah, sehingga pikiran kita menjadi semakin kacau. Beruntung semua teman-temanku setuju dengan saran yang aku berikan. Aku pun kemudian bergegas untuk mengambil posisi paling depan. Aku pun mengarahkan semua teman-temanku untuk berjalan mencari tanah yang lapang untuk mendirikan tenda. Tidak butuh banyak waktu. Aku pun akhirnya menemukan tanah lapang yang terlihat begitu cocok dijadikan tempat untuk kami semua mendirikan tenda. Aku kemudian mengajak Rio dan Bobby untuk bekerja sama membangun tenda, sementara Nisa dan Jessica bertugas untuk membuat minuman hangat beserta makanan untuk dijadikan santapan kami semua setelah lelah melakukan perjalanan. Karena kami sudah terbiasa mendirikan tenda di gunung, kami pun tidak membutuhkan waktu lama untuk membangun 2 tenda. Setelahnya kami semua pun duduk di depan tenda dan menikmati makanan beserta minuman yang telah dihidangkan oleh Nisa dan juga Jessica. Aku mengajak semuanya untuk makan dan minum. Aku kemudian berinisiatif untuk membuat api unggun, setidaknya untuk menghangatkan tubuh kami semua agar dinginnya gunung kerinci malam itu tidak terlalu menusuk ke dalam tubuhku. Kami semua pun saling berbincang satu sama lain untuk lebih menenangkan pikiran kami masing-masing, terlebih lagi dilengkapi dengan hangatnya api unggun dan hangatnya minuman yang kami genggam saat ini. Kesempatan malam itu aku gunakan untuk menasihati teman-temanku agar nantinya kami lebih bisa berpikir jernih dan tidak mudah tersulut emosi, terlebih lagi saat menghadapi kondisi-kondisi yang berada di luar pikiran kami semua. Semisal ke depan kita semua mengalami hal buruk ataupun hal-hal janggal, aku pesan ke kalian untuk bisa bersikap tenang. Percaya bahwa semuanya pasti akan ada jalan keluar terbaik. Jangan sampai kejadian tadi terulang kembali. Iya, aku mohon maaf banget karena tadi aku udah emosi lebih dulu. Akan aku pastikan kalau kejadian tadi gak akan keulang lagi. Aku juga minta maaf karena udah bersikap seperti anak-anak. Ke depan kita semua harus bisa kompak. Ingat, berhasil atau tidaknya pendakian kita kali ini beruntung pada kita semua, bukan bergantung pada satu orang aja. Betul apa yang dibilang Nisa, maka dari itu kita harus bisa menjaga diri, jaga lisan dan juga jaga sikap selama pendakian. Malam itu benar-benar menjadi malam renungan kami semua. Beruntung tidak ada yang egois malam itu. Semuanya saling sadar dan saling paham akan kesalahan masing-masing. Aku pun lega dengan kondisi tersebut. Tinggal nanti aku pikirkan bagaimana untuk keluar dari ketersesatan kami saat ini. Karena malam sudah semakin larut, aku pun kemudian mengajak semuanya untuk beristirahat setidaknya agar lelah yang kami rasakan benar-benar tuntas. Udah larut, lebih baik kita istirahat dulu. Esok hari kita pikirkan cara bagaimana keluar dari tempat ini. Satu persatu dari kami pun masuk ke dalam tenda kami, mulai merebahkan tubuh dan memutuskan untuk terlelap malam itu. Belum begitu lama kami terlelap. Tepat tengah malam tiba. Tiba-tiba saja aku terbangun karena teriakan Nisa yang berteriak meminta tolong. Aku pun langsung terbangun setelahnya. Aku pun langsung membangunkan Bobby dan juga Rio yang saat itu masih sangat pulas. Keduanya tak langsung bangun, aku pun terus mencoba menggoyang-goyangkan tubuh kedua temanku itu agar keduanya segera bangun. Ada apa sih, Ar? Lagi enak-enak tidur juga. Itu Nisa teriak-teriak. Memang Nisa kenapa? Aku juga kurang tahu, kita harus memastikannya. Aku pun kemudian berusaha untuk menarik lengan Bobby agar dia pun bisa terbangun dari tidurnya, karena Bobby memang sangat sulit untuk dibangunkan. Setelah ia bangun, aku pun bergegas untuk mengajak keduanya pergi ke tenda Nisa untuk memastikan kondisi Nisa dan juga Jessica. Betapa kagetnya aku saat melihat Jessica sudah mengalami kerasukan. Jessica terus mengatakan kalimat aneh dengan begitu lantangnya. Kalian sudah lancang. Anehnya suara yang keluar dari mulut Jessica tidak mirip dengan suara Jessica. Bahkan suara itu terdengar seperti suara seorang nenek-nenek. Tatapan Jessica pun aneh. Ia hanya memandang ke satu titik, yaitu ke arah Rio. Aku semakin kebingungan dengan kondisi Jessica yang tidak baik-baik saja. Kenapa Jessica seperti itu, Nis? Aku sendiri gak sawar. Tadi pas kita lagi tidur, tiba-tiba saja Jessica teriak-teriak dan terus mengucapkan kalimat yang menyatakan bahwa kalian sudah lancang. Entah kalian siapa yang dimaksud oleh Jessica, aku sendiri tidak tahu. Melihat Jessica terus menatap Rio, aku semakin bingung. Apa mungkin kerasukan yang dialami oleh Jessica ada hubungannya dengan Rio? Apakah Rio berbuat sesuatu yang tidak semestinya dilakukan olehnya? Aku benar-benar bingung dengan situasi ini. Atau mungkin kerasukannya Jessica ada hubungannya dengan kami yang sudah sembarangan mendirikan tenda.
Namun jika memang karena itu, mengapa sosok yang ditatap oleh Jessica hanyalah Rio? Bukan kami semua? Bukankah yang mendirikan tenda di tempat ini adalah kami semua? Entahlah, aku benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Kondisi ini benar-benar membingungkan. Kita harus lakukan sesuatu untuk menyembuhkan Jessica. Sementara itu aku melihat Rio dan Bobby hanya terdiam mematung. Keduanya yang tidak begitu percaya dengan hal-hal mistis, seolah-olah menunjukkan sikap tidak percaya dengan kejadian yang menimpa Jessica saat ini. Aku akan mencoba untuk menyembuhkannya. Kamu bisa? Insya Allah bisa. Aku pernah belajar untuk mengobati orang dengan kondisi seperti Jessica. Ya udah cepet, Aku benar-benar gak tega ngeliat Jessica seperti itu. Aku pun bergegas mendekat ke arah Jessica dan mencoba untuk mengeluarkan makhluk yang bersemayam di diri Jessica. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengeluarkan makhluk tersebut sebab makhluk yang ada di diri Jessica sangatlah kuat. Namun aku terus berusaha untuk mengeluarkannya hingga akhirnya aku pun benar-benar berhasil. Alhamdulillah. Gimana keluar? Alhamdulillah keluar, Nis. Syukurlah. Sementara itu Bobby dan Rio masih saja terdiam di dalam lamunannya tersebut. Aku pun mencoba untuk menyadarkan keduanya agar mereka tidak kalut dalam lamunannya tersebut. Aku teringat saat Jessica dan Rio pergi berdua untuk buang air kecil di jalur yang begitu dekat dengan pohon bolong. Aku luput untuk mengingatkan keduanya saat mereka pergi, atau jangan-jangan mereka melihat pohon tersebut dan berbuat hal buruk di sana. Jika memang benar, pasti kerasukannya Jessica ada hubungannya dengan pohon bolong tersebut. Terlebih lagi saat di pintu rimba kami semua sudah diingatkan oleh seorang kakek tua untuk menjauh dari pohon bolong tersebut. Meskipun ketiga temanku selain Nisa tidak mempercayai apa yang diucapkan oleh kakek tua itu. Namun saat ini aku belum bisa menanyakan secara langsung kepada Rio ataupun Jessica sebab waktunya kurang tepat. Jessica masih belum sadarkan diri sementara Rio masih terlihat syok dengan apa yang menimpa kekasihnya tersebut. Lebih baik aku menundanya untuk beberapa waktu. Nisa pun mendekat ke arahku untuk menanyakan sosok apa yang bersemayam di tubuh Jessica. Siapa yang ngerasukin Jessica tadi, Sosok nenek-nenek tua, Nis. Kenapa bisa dia masuk ke tubuh Jessica? Lalu mengapa sosok itu terus mengatakan kalau kalian udah lancang? Aku sendiri belum tahu pasti, Nis. Tapi yang pasti nenek itu sepertinya marah dengan Jessica dan juga Rio. Terlebih lagi saat kerasukan Jessica terus menatap ke arah Rio. Memangnya Jessica dan Rio berbuat salah selama pendakian ini? Kamu ingatkan saat mereka pergi buang air kecil? Aku baru sadar kalau saat itu kita berada di jalur yang sangat dekat dengan pohon bolong. Aku khawatir jika mereka ternyata melakukan hal buruk di dekat pohon bolong itu. Tapi itu hanya asumsiku saja. Untuk tahu pastinya kita harus tanya langsung ke mereka. Nisa pun menghela napas panjang seolah-olah menunjukkan sikap tidak percaya jika mereka berbuat tidak baik saat berada di dekat pohon bolong. Namun kami tidak bisa menyimpulkannya secara langsung. Kami harus mendengarnya langsung dari mulut Jessica dan juga Rio agar kami tidak berprasangka buruk terhadap mereka. Setelah beberapa saat akhirnya Jessica pun sadarkan diri. Nisa kemudian bergegas untuk memberinya minuman hangat agar kondisi Jessica bisa jauh lebih baik. Sementara itu, Rio terlihat begitu khawatir. Ia langsung mendekat ke arah Jessica dan menggenggam tangan Jessica untuk memastikan kondisinya. Setelahnya, Jessica pun langsung memeluk erat Rio dan menangis sejadi-jadinya. Raut wajah Jessica benar-benar menunjukkan bahwa dia sedang ketakutan. Ia tak berucap satu kata pun, yang dilakukan hanya menangis dan menangis tepat di pelukan Rio. Dia pun sempat bingung dengan sikap Jessica yang tidak seperti biasanya. Rio terus menanyakan apa yang terjadi pada kekasihnya tersebut. Kamu kenapa? Cerita sama aku. Sementara itu aku dan teman-teman yang lainnya hanya bisa terdiam sampai Jessica sendirilah yang membuka obrolan. Aku khawatir jika aku ataupun yang lain menanyakan secara detail kejadian yang menimpa Jessica, ia akan semakin tidak tenang. Terlebih lagi aku benar-benar merasa tidak tega dengan wajah ketakutan Jessica yang terlihat begitu jelas. Pelan-pelan. Jangan paksa Jessica untuk berbicara secara langsung. Rio pun mengangguk tanda setuju dengan apa yang aku ucapkan. Rio pun terus berusaha untuk menenangkan Jessica. Kalau belum bisa cerita gak masalah. Yang terpenting kamu harus kontrol diri kamu, Jess. Aku takut. Apa yang buat kamu takut? Mereka siapa?
Tangisan Jessica pun semakin kencang saat Rio menanyakan tentang sosok mereka yang dimaksud oleh Jessica. Sosok yang sudah membuat Jessica begitu takut sampai untuk berucap pun ia sangat gemetaran. Udah, kamu harus bisa kendalikan diri kamu, Jess. Setelah beberapa saat, Jessica pun akhirnya mampu untuk mengendalikan dirinya dan tangisannya pun perlahan-lahan mulai mereda. Jessica terlihat menarik nafasnya begitu panjang dan setelahnya ia jauh lebih tenang dari sebelumnya. Jessica pun melepaskan pelukannya dari Rio dan ia pun mulai mau untuk berbicara. Sekarang udah jauh lebih baik. Udah, Ar. Tanpa diminta, Jessica pun mulai berbicara perihal apa yang dilihatnya dan apa yang dialami oleh dirinya. Jessica bercerita kalau saat dia tertidur, dia hampiri seorang nenek tua dan di belakang nenek tua tersebut ada sosok genderuwo yang sangat menyeramkan. Genderuwo menyeramkan itu selalu ada di samping nenek tua itu sebagai pengawal. Bukan hanya sosok genderuwo menyeramkan itu saja yang ada di belakang nenek tua itu. Masih banyak ratusan makhluk halus lainnya yang ada di belakang nenek tua itu. Saat melihat mereka semua, rasa takut tidak mampu lagi dilawan olehnya. Rasa sangat ingin lari dari tempat itu, namun tubuhnya tidak mampu digerakkan. Berteriak meminta tolong pun ia tidak mampu, tidak bertenaga. Jessica hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena ketakutan melihat semua sosok menyeramkan yang terus mengawasi dirinya. Mendengar cerita Jessica tersebut, aku pun teringat dengan hal gaib yang ada di pohon bolong. Bukankah penunggu pohon bolong adalah sosok nenek tua dengan ribuan pengikutnya? Langsung terbesit dalam pikiranku, apakah kejadian yang menimpa Jessica memang benar-benar ada kaitannya dengan pohon bolong? Aku tidak langsung memotong cerita Jessica, aku tidak ingin mendengar hanya sepotong saja. Aku ingin memastikan apakah kejadian yang menimpa Jessica benar-benar ada kaitannya dengan misteri pohon bolong di Gunung Kerinci. Semua teman-temanku yang lain pun tidak bergeming sedikit pun, semuanya nampak dengan serius mendengarkan cerita yang diucapkan oleh Jessica. Bahkan mereka semua terlihat merinding dengan apa yang dialami oleh Jessica. Lalu apa yang terjadi padamu selanjutnya, Jess? Jessica pun kembali menarik napasnya dengan begitu panjang, seolah-olah menunjukkan sikap bahwa kejadian yang menimpanya benar-benar membuatnya takut. Bahkan untuk bercerita secara keseluruhan pun ia terlihat begitu berat. Namun di sisi lain, Nisa terus meyakinkan Jessica bahwa semuanya baik-baik saja karena Jessica tidaklah sendirian, melainkan ada kami semua di sisi dia. Akhirnya Jessica pun setuju untuk melanjutkan cerita kejadian yang dialami olehnya malam itu. Sosok-sosok itu pun kemudian mendekat ke arah Jessica. Sosok nenek tua itu pun kemudian berdiri tepat di hadapan Jessica sambil berkata, "Kau sudah lancang mengotori rumahku." Sontak hal tersebut benar-benar membuat Jessica sangat amat ketakutan ketika itu. Sebab sang nenek pun berkata dengan amarah yang benar-benar terlihat sangat jelas. Setelahnya rasa takut benar-benar menguasai tubuh Jessica hingga ia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya lagi. Setelahnya pandangannya pun menjadi gelap dan ia tidak tahu lagi apa yang terjadi pada dirinya. Udah Jess, tenangkan dirimu. Mungkin aja itu memang hanya mimpi aja sebatas bunga tidur. Tapi semuanya terlihat begitu jelas, Rio. Jangan pikirkan mimpi itu lagi ya Jess. Ada aku. Semuanya aman selama aku ada di sini. Benar kata Rio, insya Allah setelah ini semuanya akan baik-baik aja Jess. Setelahnya kondisi Jessica pun jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya karena hari sudah semakin larut. Aku pun kemudian mengajak semua teman-temanku untuk kembali beristirahat agar tenaga kami kembali pulih. Sebab di esok hari kita akan melanjutkan perjalanan menuju Puncak Kerinci. Ayo istirahat, udah larut. Besok kita harus bangun pagi-pagi buta untuk lanjut jalan. Jessica pun tidak ingin tidur berdua lagi dengan Nisa. Ia khawatir kejadian serupa akan terulang kembali. Jessica kemudian meminta Rio untuk menemaninya. Semula aku sangat keberatan dengan permintaan Jessica sebab keduanya masih berstatus pacaran. Bukankah tidak etis jika mereka berdua tidur bersama? Aku khawatir hal tersebut justru akan menambah masalah baru. Rio, aku benar-benar masih takut. Bayangan sosok menyeramkan itu masih terus-menerus menghantui. Malam ini kamu temenin aku tidur ya. Nisa gimana? Nisa biar tidur di tendanya Arya dan Bobby aja. Betul kata Jessica, aku pun masih takut jika harus tidur berdua dengan Jessica. Gimana Ar?
Kalian yakin gak akan ada hal buruk terjadi jika kalian tidur berdua dalam satu tenda? Aku masih berusaha untuk menahan keduanya agar tidak tidur satu tenda, sebab aku berpikir jangka panjang. Bukannya aku tidak percaya dengan Rio dan juga Jessica, namun aku berusaha untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Sementara itu Rio terus berusaha untuk meyakinkanku bahwa tidak akan terjadi hal buruk saat dirinya bersama Jessica tidur di dalam satu tenda yang sama. Di sisi lain Nisa juga setuju dengan permintaan Jessica. Dia juga memiliki ketakutan tersendiri jika harus tidur satu tenda lagi dengan Jessica. Dengan berat hati akhirnya aku pun memperbolehkan keduanya untuk satu tenda berdua. Namun aku terus mewanti-wanti keduanya agar mereka tidak berbuat hal yang tidak semestinya ketika berada dalam satu tenda. Pesanku, kalian berdua jangan macem-macem. Ingat, saat ini kita sedang ada di gunung. Hal buruk sekecil apapun akan ada akibatnya. Aku pasti akan ingat ucapanmu, Ar. Setelahnya aku pun meminta semua teman-temanku untuk masuk ke dalam tenda untuk kembali beristirahat. Rio berdua bersama Jessica dalam satu tenda, sementara aku satu tenda dengan Bobby dan juga Nisa. Suasana malam itu benar-benar mencekam. Namun aku berusaha untuk tidak mengindahkan hal janggal sekecil apapun. Aku pun memilih untuk melanjutkan tidur malamku yang sempat tertunda karena peristiwa yang berada di luar kendali kami semua. Semoga Rio dan Jessica gak berbuat macam-macam di sana. Tidak butuh waktu lama, Bobby dan Nisa pun sudah tertidur pula, sementara aku masih belum bisa memejamkan mataku. Aku benar-benar khawatir dengan Rio dan Jessica. Khawatir keduanya akan berbuat hal buruk, meskipun aku sendiri yakin jika keduanya pasti bisa untuk menjaga diri. Terlebih lagi keduanya sudah dewasa. Aku pun berusaha untuk menepis pemikiran burukku dan memilih untuk tidur seperti kedua temanku yang sudah lebih dulu pulas. Aku tidak ingin terus larut dalam kekhawatiran. Semoga mereka berdua tidak sampai melakukan hal aneh. Ternyata hal yang paling aku khawatirkan benar-benar terjadi saat Jessica dan Rio berada dalam satu tenda yang sama. Keduanya tidak mampu mengendalikan nafsu masing-masing. Terlebih lagi kondisi malam itu benar-benar dingin, sehingga keduanya memutuskan untuk mencari kehangatan dengan jalan yang tidak semestinya. Setan telah menggoda keduanya hingga mereka pun melakukan hubungan suami istri di tenda mereka. Bukannya beristirahat pasca peristiwa yang menimpa Jessica, keduanya malah asik bercumbut tanpa sepengetahuanku dan teman-teman yang lainnya. Selepas keduanya bercumbu, tiba-tiba saja berhembus angin yang begitu kencang hingga angin tersebut pun membuat kedua tenda kami benar-benar goyah. Saat itu aku belum mengetahui bahwa Jessica dan Rio baru saja melakukan hal yang tidak semestinya. Bahkan aku tidak berpikir sampai ke arah situ. Tiba-tiba saja perasaanku mulai tidak enak. Aku teringat Jessica dan juga Rio. Apa mereka baik-baik saja? Perasaan tidak enak tersebut bahkan membuatku begitu sulit untuk kembali melanjutkan tidur malamku saat itu. Saat aku berada di tengah lamunanku, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan Rio yang begitu keras. Sontak hal tersebut membuat aku, Nisa dan Bobby benar-benar kaget. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung berlari ke arah tenda Rio dan disusul oleh Nisa dan juga Bobby yang saat itu masih setengah sadar. Betapa kagetnya aku dan teman yang lainnya ketika mendapati Rio sedang dicekik oleh Jessica. Wajah kesakitan begitu jelas terlihat dari diri Rio, sementara Jessica mencekiknya dengan tatapan penuh dengan amarah. Bukan karena itu saja, aku dan teman-teman yang lainnya pun merasa sangat syok ketika mendapati mereka sedang tanpa busana satu helai pun. Pikiranku langsung kacau saat itu. Tidak mungkin pakaian keduanya lepas begitu saja. Pasti mereka baru saja melakukan hal buruk, bercumbu di dalam tenda di bawah gelapnya malam. Aku tidak bisa berucap satu kata pun karena terlalu syok dengan kenyataan yang ada. Malah petaka benar-benar tiba sekarang. Rasa takut akan datangnya hal buruk dalam pendakian ini seketika membayangi pikiranku. Saat itu juga aku merasa sudah gagal dalam menjalani peran sebagai leader dalam pendakian ini. Wajah Rio semakin memerah, bahkan ia sudah semakin sulit untuk bernapas karena cekikan Jessica yang benar-benar kuat. Di sisi lain aku merasa sangat kecewa dengan keduanya karena mereka melakukan hal keji dalam pendakian ini. Namun di sisi lainnya aku pun merasa kasihan melihat Rio yang begitu kesakitan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan sesuatu, harus segera.
Kita harus selamatkan Rio lebih dulu. Tapi bagaimana dengan Jessica? Utamakan Rio, setelahnya baru Jessica. Nisa dan Bobby pun menurut dengan apa yang aku ucapkan. Setelahnya kami pun menyusun strategi untuk menyelamatkan Rio tanpa menyakiti Jessica. Sebab keduanya adalah teman baik kami. Kami tidak ingin melukai salah satunya. Kalian tahan tubuh Jessica biar aku yang lepaskan cekikan tangan Jessica dari Rio. Aku dan Nisa akan mencobanya. Sekarang. Kami pun mulai bekerja sama untuk melepaskan cekikan Jessica yang begitu kuat dari leher Rio. Meskipun tidak mudah, namun kami yakin kami mampu untuk melepaskan cekikan tersebut. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk melepaskan keduanya. Setelah bersusah payah, akhirnya kami pun berhasil. Rio pun langsung batuk-batuk setelah cekikan Jessica terlepas dari lehernya. Sementara itu Nisa dan Bobby masih berusaha untuk menggenggam tangan Jessica yang terus-menerus memberontak. Tenaga Jessica benar-benar kuat, seperti ia kembali dirasuki oleh makhluk gaib penunggu Gunung Kerinci. Kami harus benar-benar berhati-hati. Nisa pun bergegas untuk mengambil jaket yang tergeletak di atas alas tenda. Ia meminta Bobby untuk lebih dulu menahan Jessica agar tetap dalam kendalinya. Setelahnya Nisa pun langsung menutupi tubuh telanjang Jessica dengan jaket tersebut. Cepat sadarkan Jessica, Ar. Aku pun kemudian melepaskan genggamanku dari tangan Rio dan bergegas mendekat ke arah Jessica untuk menyadarkannya dari makhluk gaib yang menguasai tubuhnya saat ini. Beruntung makhluk yang ada di dalam tubuh Jessica tidak begitu kuat, sehingga dengan bacaan beberapa ayat Al-Quran saja makhluk itu sudah berhasil keluar dari tubuh Jessica. Aku merasa sedikit lega karena hal itu. Setelahnya, aku pun meminta Bobby dan Rio untuk keluar dari tenda. Sementara Nisa langsung memakaikan pakaian lengkap di tubuh Jessica agar ia tidak lagi berada dalam posisi telanjang bulat. Tubuh Jessica terlihat begitu lemah. Beruntung masih ada sedikit kesadaran dalam dirinya, meskipun masih sangat sulit untuk mengajaknya berbincang. Nisa tak bertanya apapun pada Jessica. Ia hanya memakaikan helai demi helai pakaian ke tubuhnya sembari meneteskan air mata. Ia tidak percaya dengan kejadian yang baru saja dilihatnya. Ia tidak percaya jika kedua teman baiknya melakukan hal buruk di tengah pendakian ini. Bahkan saat mereka semua sedang tersesat dan belum menemukan jalan keluar. Tangisan Nisa benar-benar pecah dan tak kunjung mereda karena peristiwa itu. Kenapa kamu berbuat hal keji seperti ini, Jess? Jessica tak bergeming sedikit pun. Di satu sisi ia masih belum percaya jika teman baiknya yang dikenalnya begitu baik nyatanya nekat berbuat senonoh dengan lawan jenisnya. Nisa terus menggelengkan tak percaya. Di sisi lain di luar tenda, aku dan Bobby memarahi Rio habis-habisan karena perbuatan buruk yang dilakukannya. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran Rio. Jelas-jelas kami semua masih berada dalam kondisi tidak aman. Kami semua sedang tersesat di jalur yang kami sendiri tidak tahu arah dan ujungnya. Bahkan sebelumnya pun Jessica mengalami kerasukan karena perbuatan lancangnya yang sampai detik ini pun belum jelas alasan pastinya. Dan sekarang ditambah lagi masalah baru dengan bercumbu di tengah kegelapan malam. Di dalam satu tenda yang sama, bukankah itu sudah keterlaluan? Dasar goblok! Rio tak bergeming sedikit pun. Ia terus menunduk karena merasa sangat bersalah dengan perbuatan yang baru saja dilakukannya. Kendalikan emosimu, Bob. Wah, aku masih tidak habis pikir dengan jalan pikiran anak goblok ini. Bisa-bisanya dalam kondisi tersesat seperti ini. Mereka malah bercumbu. Bukankah mereka sudah benar-benar edan? Aku juga kecewa dengan sikap mereka. Tapi amarah tidak akan menyelesaikan masalah begitu saja. Rio masih tak bergeming sedikit pun. Ia menerima semua amarah yang dilontarkan oleh Bobby. Sebab ia benar-benar bersalah. Situasi seperti saat ini benar-benar membuatku sulit untuk berpikir jernih. Aku benar-benar buntu. Setelahnya Bobby pun semakin memojokkan Rio. Bahkan ia terus berkata bahwa hal janggal yang kami semua alami penyebab utamanya adalah Rio. Kami tersesat di tempat yang tidak jelas seperti sekarang pun akibat perbuatan Rio. Bobby benar-benar melimpahkan semua kesalahan kepada Rio. Sontak hal tersebut memicu pertikaian antara Bobby dan juga Rio. Rio yang semula diam pun kembali tersulut emosi karena ucapan yang terus dilontarkan oleh Bobby. Terus saja salahkan aku, Bob.
Asal kamu tahu, kita semua tersesat di tempat ini bukan salahku. Ingat kan kalau ada kabut tebal saat perjalanan kita, itu yang membuat kita tersesat, bukan aku. Jadi jangan kamu lempar semua kesalahan kepadaku. Kamu tahu kan banyak hal aneh yang terjadi dalam pendakian kita kali ini. Bahkan Jessica sampai kerasukan 2 kali. Pasti makhluk gaib penunggu Gunung Kerinci murka atas semua sikap debatmu. Cukup. Suasana malam itu benar-benar sangat panas. Rio yang semula diam kini berbalik arah. Ia mulai naik pitam karena terus disalahkan oleh Bobby. Rio tidak terima jika dirinya terus-menerus disalahkan karena semua hal buruk yang terjadi pada pendakian kali ini. Rio beranggapan bahwa semua hal buruk terjadi begitu saja dan tidak ada kaitannya dengan semua sikapnya selama pendakian. Ucapan Bobby dan Rio tidak ada yang salah. Keduanya memiliki asumsi yang tidak bisa disalahkan begitu saja. Hal janggal memang selalu membersamai pendakian kami menuju puncak Kerinci, dari mulai penampakan sosok kakek di pintu rimba dan perempuan berwajah samar. Kejadian kerasukan Jessica yang bahkan terjadi sampai 2 kali dan kejadian-kejadian janggal lainnya yang menurutku benar-benar tidak masuk akal sebab terlalu sering. Namun di sisi lain, aku dan yang lainnya pun tidak berhak menghakimi Rio atas semua kejanggalan yang terjadi. Terlepas dari kesalahan fatal Rio yang telah bercumbu dengan Jessica dalam satu tenda. Pasti ada sesuatu yang terjadi hingga mengakibatkan semua kejanggalan satu persatu datang menghampiri kami. Aku harus mencari tahu detailnya agar aku dan teman-teman yang lain bisa mencari solusi terbaik atas semua peristiwa buruk yang menimpa kami dalam pendakian Kerinci ini. Aku pun kemudian menarik tangan Rio untuk menghindari pertikaian antara ia dengan Bobby. Sekaligus aku ingin bertanya banyak hal kepadanya. Ikut aku. Aku belum selesai bicara dengan Rio, Ar. Aku tidak menggubris omongan Bobby. Aku terus menarik tangan Rio untuk menjauh dari semua orang. Aku ingin bicara empat mata dengannya. Awalnya Rio enggan ketika aku ajak berbicara empat mata. Sebab ia tidak ingin disalahkan olehku juga. Rio sudah begitu lelah. Ia terus berpikir bahwa ia bukanlah penyebab dari semua peristiwa buruk yang kami alami. Apa sih, Ar? Kamu juga mau bersikap seperti Bobby? Enggak. Aku ingin bicara empat mata denganmu. Setelah kami berdua menjauh dari Bobby dan yang lainnya, aku pun langsung berterus terang kepada Rio. Aku menanyakan semua unek-unek yang ada di dalam pikiranku selama ini, tentunya berkaitan pendakian-pendakian kami berlima. Jawab jujur, saat kamu dan Jessica pergi buang air kecil saat di perjalanan menuju Silter 3, apa yang sudah kalian lakukan? Di mana? Aku gak ingat. Jawab jujur, Rio. Kamu pasti ingat, kejadian itu terjadi sesaat sebelum kita semua tersesat di tempat ini. Rio hanya terdiam enggan berucap satu kata pun. Hal tersebut benar-benar membuatku kesal. Pasti ada hal yang ditutupi oleh Rio, aku yakin akan hal itu. Kita harus cari jalan keluar atas persoalan yang sedang kita semua alami. Maka dari itu, aku harus mencari sumber masalah utamanya. Tolong jawab jujur, Rio. Iya, tapi kalian jangan marah denganku dan juga Jessica. Sudah bicara saja. Rio pun menceritakan semua detail sikap yang dilakukannya saat mengantar Jessica buang air kecil di jalur menuju Silter 3, di mana keduanya menemukan pohon dengan batang bolong. Sebelumnya Jessica sudah berpikir bahwa pohon yang mereka temui saat itu adalah pohon bolong, pohon misterius yang dikeramatkan di Gunung Kerinci. Namun Rio tidak percaya dengan hal yang berbau mitos. Terlebih lagi perihal pohon bolong. Akhirnya untuk menunjukkan bahwa pohon tersebut tidak berpenghuni dan tidak menyimpan energi gaib apapun, akhirnya Rio pun meludahi pohon itu dan meminta Jessica untuk kencing tepat di bagian pohon yang bolong tersebut. Setelahnya mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa akan ada akibat dari apa yang dilakukan oleh mereka berdua. Mendengar hal tersebut, rasanya aku sangat ingin mencabik-cabik wajah Rio. Bahkan keringat pun tidak berhenti mengucur dari dalam tubuhku. Aku mulai naik pitam, namun aku berusaha untuk mengendalikannya. Aku tidak ingin semuanya kacau hanya karena amarah yang tidak mampu aku tahan. Bukankah sebelumnya aku sudah peringatkan kalian semua untuk berhati-hati, terlebih lagi saat menjumpai pohon dengan batang bolong?
Bukankah kalian semua juga sudah mendengar peringatan yang diucapkan oleh kakek tua saat kita semua berada di pintu rimba? Apa belum cukup semua peringatan yang kamu dengar hingga kalian berdua berbuat seenaknya? Kenapa sih kalian harus percaya dengan mitos-mitos konyol itu? Hal buruk yang kita semua alami tidak ada kaitannya dengan pohon sialan itu. Aku terus berusaha untuk memberikan peringatan kepada Rio bahwa apa yang dilakukan olehnya dan juga Jessica adalah tindakan ceroboh yang sudah merugikan kami semua. Namun sangat sulit membuat Rio sadar dengan kesalahannya tersebut. Harus berapa banyak lagi kesalahan yang kalian perbuat untuk bisa membuat kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan dengan Jessica adalah perbuatan salah. Pertama, kalian sudah abai dengan orang tua. Kalian meninggalkan kakek tua yang sudah begitu baik memberikan kalian wejangan perihal pohon bolong. Kedua, kalian berdua sudah mengotori pohon bolong dengan meludahi dan mengecinginya tanpa permisi. Dan ketiga, kalian berdua telah berjumpa di Gunung Kerinci tanpa adanya sedikit rasa bersalah. Tanpa sadar kamu dan juga Jessica sudah lancang di tempat yang tidak seharusnya. Sekarang semua makhluk gaib penghuni Gunung Kerinci murka. Masing-masing mereka menampakkan wujudnya di hadapan kita. Mereka membuat kita semua tersesat. Dan bahkan mereka semua merasuki tubuh Jessica sampai 2 kali. Apa kamu masih belum sadar akan semuanya, Rio? Rio pun perlahan-lahan mulai menyadari semua kesalahannya. Tanpa sadar air matanya menetes dari kelopak matanya. Wajahnya bersalah terlihat begitu jelas. Ia bahkan tidak berani menatapku, padahal sebelumnya ia benar-benar enggan untuk disalahkan. Ia bahkan terus berdalih kamilah yang sudah melakukan kesalahan karena percaya dengan mitos-mitos konyol yang ada di Gunung Kerinci. Aku benar-benar minta maaf. Aku telah sombong. Aku benar-benar khilaf, Ar. Kalau sudah begini kejadiannya, aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita semua di sini. Apa kita akan selamat atau kita semua akan berakhir di Gunung Kerinci ini? Aku akan menebus semua kesalahanku, Ar. Tapi tolong selamatkan Jessica. Gimana kamu menebusnya? Semuanya sudah terlambat. Semua ini pasti belum terlambat, Ar. Akan aku coba cari cara. Saat aku sedang berbincang dengan Rio, tiba-tiba saja terdengar suara petir yang benar-benar keras. Petir itu menyabar salah satu pohon yang berada tak jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Sontak hal tersebut membuat kami semua kaget dan merasakan kekhawatiran yang tidak biasa. Sepertinya alam sudah benar-benar murka. Tiba-tiba saja terdengar suara minta tolong dari arah Bobby berdiri. Tanpa berpikir panjang, aku pun bergegas untuk menghampiri Bobby yang saat itu sedang seorang diri. Dengan amarahnya yang tidak kunjung reda. Ada apa, Bob? Kenapa teriak-teriak? Ada suara harimau. Suara itu benar-benar terdengar jelas. Bahkan dari suaranya lokasi hewan buas itu tidak jauh dari tempat kita berdiri saat ini. Aku pun kemudian mengambil langkah untuk sesegera mungkin beranjak dari tempat ini. Nisa dan Jessica pun keluar dari tenda dengan tubuh Jessica yang sudah tidak lagi telanjang. Aku kemudian langsung memerintahkan semua teman-temanku untuk membongkar tenda dan bergegas untuk pergi. Cepat bongkar tenda, kemasi barang-barang kita dan pergi. Kita harus keluar dari tempat menyeramkan ini. Nisa yang tidak tahu menahu tentang apa yang sedang terjadi pun menanyakannya kepada aku. Ada apaan sih, Ar? Ada masalah baru? Ada suara harimau. Kita harus memelankan suara kita. Kita harus sesegera mungkin pergi dari sini. Ketakutan pun sontak menghampiri kami semua. Permasalahan Jessica dan Rio pun luput dari pemikiran kami. Satu-satunya hal yang kami pikirkan saat ini adalah tentang bagaimana cara agar kami semua bisa terlepas dari jeratan harimau yang terdengar semakin mendekat ke arah kami. Tanpa berpikir panjang, kami pun bergegas untuk membongkar 2 tenda kami dan mengemasi semua perlengkapan pribadi masing-masing. Setelah semuanya selesai, aku pun langsung memerintahkan Bobby untuk berjalan di barisan paling depan. Setelahnya disusul oleh Nisa, aku, Jessica, dan Rio di urutan paling akhir. Kamu ambil peran sebagai penunjuk arah ya, Bob.
Aku percayakan padamu. Ya, visi utama kita kali ini adalah untuk menjauh dari jeratan harimau itu dan keluar dari ketersesatan kita kali ini. Aku terus memberikan semangat kepada semua teman-temanku sebab aku sadar mereka semua pasti sudah sangat lelah. Terlebih lagi banyak sekali hal pelik yang kami alami selama pendakian menuju Kerinci ini. Rasanya lelah sudah tidak mampu kami tahankan lagi. Bahkan kami juga tidak tahu sudah berapa lama kami tersesat di hutan tak berujung ini. Entah dalam hitungan menit, jam atau bahkan hari, kami benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kami masing-masing. Kami hanya berusaha untuk terus mengupayakan keselamatan kami, sembari terus memanjatkan doa agar pertolongan segera tiba. Namun, apa yang telah diperbuat oleh salah satu dari kami membuat semuanya semakin sulit. Kini rasanya kami semua mendapatkan karma dari apa yang sudah teman kami lakukan. Namun aku tidak ingin kami saling menyalahkan satu dengan lainnya. Aku terus berusaha untuk tetap berpikir tenang. Di antara kami berlima, Jessica lah yang memiliki kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Terlebih lagi, ia mengalami kerasukan sampai 2 kali. Aku yakin energinya sudah terkuras habis. Namun saat ini, kami semua tidak ada pilihan lain selain mempercepat langkah kami untuk keluar dari hutan tak berujung ini. Saat kami sedang berlari, tiba-tiba saja terdengar suara seorang nenek tua yang terdengar begitu menggema. Kalian tidak akan selamat. Jujur setelah mendengar suara menggema itu, aku langsung merinding bahkan tak mampu untuk berucap satu kalimat pun. Kami semua benar-benar hening. Aku mencoba untuk terus membuat teman-temanku tenang. Abaikan saja suara itu. Kita harus terus fokus. Semua teman-temanku pun mengangguk, tanda mereka setuju dengan apa yang aku ucapkan. Saat kami masih berlari untuk menghindar dari suara harimau dan suara nenek tua yang terus menggema, Jessica tiba-tiba saja terjatuh tersungkur di atas tanah. Sontak hal tersebut membuat kami semua kaget. Kenapa, Jess? Kenapa? Aku udah gak kuat lagi, Nis. Apa yang sakit? Tanya Rio tak kalah khawatirnya dengan Nisa. Semua tubuhku seperti mati rasa. Aku sudah tidak bisa berlari lagi. Dalam kondisi seperti ini, aku sendiri pun bingung harus bertindak bagaimana. Di satu sisi kami harus bergegas sebab jika kami terus berada di tempat ini, akan semakin banyak gangguan yang datang menghampiri kami. Namun di sisi lainnya, kondisi Jessica tidak memungkinkan untuk berlari atau hanya sekedar berjalan cepat. Wajah Jessica semakin pucat. Aku benar-benar tidak tega melihatnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ar? Lebih baik kita istirahat dulu. Tapi kita juga harus tetap waspada jika sewaktu-waktu harimau itu benar-benar datang. Akhirnya kami semua pun memutuskan untuk beristirahat. Namun Rio dan Bobby tetap berada pada posisinya. Keduanya terus mengamati sekitar tempat kami beristirahat agar hal buruk bisa diminimalisir sedini mungkin. Sementara itu aku dan Nisa berusaha untuk memberikan pertolongan untuk Jessica. Beruntung Nisa membawa kotak P3K yang dimana di dalamnya ada beberapa obat yang bisa sekedar meringankan rasa sakit yang diderita oleh Jessica. Kamu harus bertahan ya, Jess. Kita semua pasti selamat. Kalau nanti terjadi hal buruk padaku, tolong jangan lupakan aku ya, Nis. Kamu gak boleh bicara gitu. Kita semua pasti selamat. Kamu fokus saja dengan kesehatan kamu. Jangan pikirkan hal lain, Jess. Jessica pun meneteskan air mata. Ia merasa bahwa dirinya hanya menjadi beban untuk semua teman-temannya. Jika boleh memilih, ia lebih baik tinggal sendiri di tempat ini daripada terus-menerus merepotkan kami semua. Aku terus berusaha meyakinkan Jessica bahwa semua yang terjadi bukan sepenuhnya salah Jessica. Semua sudah garis takdir kami semua. Satu hal yang perlu kami lakukan adalah terus berusaha dan berdoa agar kami semua bisa selamat. Setelah aku berusaha untuk menenangkannya, tangisan Jessica pun pecah. Andai waktu bisa diputar kembali, aku bisa memilih untuk tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Udah, Jess. Kamu harus pentingin kesehatan kamu. Aku dan teman-teman yang lain tidak akan menyalahkan kamu ataupun Rio. Bahkan, kami pun enggan untuk menghakimi kalian berdua. Semua yang sudah terjadi biarlah terjadi. Anggap saja angin lalu. Jessica terus merasa bersalah.
Aku sendiri pun bingung bagaimana membujuk Jessica agar ia bisa bersikap lebih tenang dan tidak larut dalam persoalan yang sedang kami hadapi sekarang. Kondisi saat itu benar-benar sangat gelap. Malam itu terasa lebih panjang dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Aku pun berharap malam mengerikan ini segera berakhir. Kami benar-benar berada dalam kondisi yang sangat kacau. Setelah beberapa saat, aku pun memutuskan untuk kembali mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan. Aku pun melihat kondisi Jessica sudah jauh lebih baik dari sebelum ia beristirahat. Aku berharap kondisinya lambat laun akan benar-benar pulih sehingga ia bisa mengimbangi langkah kami semua. Semua teman-teman pun setuju untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun mulai bersiap-siap kembali. Tiba-tiba saja di tengah perjalanan, kami berpapasan dengan penampakan nenek tua yang sebelumnya bersemayam di tubuh Jessica. Wajah amarahnya terlihat begitu jelas. Banyak sekali makhluk mengerikan lain yang berada di samping nenek tua tersebut. Dari mulai genderuwo, harimau putih dan makhluk-makhluk mengerikan lainnya. Bobby yang saat itu berada di barisan paling depan dengan begitu syok. Ia bahkan tidak bergeming sedikit pun karena syok tersebut. Ia bahkan tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Bahkan ia pun tidak mampu untuk berucap satu kata. Aku pun mencoba untuk menyadarkan Bobby dari arah belakang supaya ia bisa memilih jalur yang lain sehingga tidak berpapasan secara langsung dengan makhluk-makhluk mengerikan itu. Bob, sadar Bob! Bobby, sadar. Kita harus pilih jalur lain. Nisa yang berada tepat di belakang Bobby pun menepuk pundak Bobby dengan tepukan yang begitu keras. Hingga hal tersebut mampu menyadarkan Bobby. Apa yang harus kita lakukan? Aku takut. Pilih jalur lain Bob, cepat. Tanpa berpikir panjang, Bobby pun memilih jalur lain untuk menghindari dari penampakan nenek tua beserta antek-anteknya yang benar-benar menyeramkan. Meskipun Bobby sendiri tidak tahu apakah jalur yang dipilih olehnya adalah jalur yang benar atau justru jalur yang keliru yang bisa membuat mereka semakin tersesat dan sulit untuk keluar. Aku gak tahu jalur ini benar apa salah. Yang jelas kita harus menghindar dari mereka terlebih dahulu. Aku sependapat dengan Bobby, tidak ada pilihan lain selain menghindar. Entah jalur yang kami pijaki ini ternyata semakin salah, kami tidak mempersoalkan hal tersebut. Kami bisa kembali mencari jalur yang benar setelah kami lepas dari jeratan makhluk-makhluk mengerikan itu yang terus mendatangi kami. Aku pun berpikir di dalam hati, mungkin karena kesalahan kami sudah terlalu besar dan banyak. Akhirnya kami pun mendapatkan balasannya secara langsung, bahkan lebih dari apa yang kami perbuat. Sepanjang jalan aku memohon ampun kepada Allah dan terus-menerus meminta pertolongan padanya. Sementara itu Jessica dan Rio hanya terdiam dalam langkahnya meskipun mereka mengikuti semua langkah kami. Namun sangat jelas dari raut wajah keduanya jika mereka sudah benar-benar frustasi dengan persoalan yang tidak kunjung ada ujungnya. Rasa bersalah pun tergambar dengan begitu jelas dari sorot matanya. Aku biarkan keduanya untuk berpikir dan menenangkan diri di sepanjang perjalanan ini. Aku berharap keduanya bisa belajar dari semua hal pelik yang datang menghampiri kami semua. Aku berharap keduanya akan menjadi sosok yang jauh lebih baik dan lebih bertanggung jawab dari sebelumnya. Sudah bersusah payah kami semua menghindar dari amarah makhluk-makhluk yang membayangi kami semua. Namun nyatanya, lagi dan lagi kami terus berpapasan dengan mereka yang semakin terlihat naik pitam. Pikiran kami benar-benar buntu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan lagi untuk menghindar dari mereka semua. Rasanya kami benar-benar sudah sangat putus asa. Bahkan bayangan akan malapetaka yang jauh lebih mengerikan pun nampak bersarang di kepala kami berlima. Jika memang takdir kami berakhir di Kerinci, kami tidak ingin mati konyol seperti ini. Bayangan akan kematian semakin senter bersarang di pikiran kami berlima. Bagaimana tidak? Saat ini kami sedang berada di tempat yang kami sendiri pun tidak tahu. Tempat yang benar-benar gelap meski tidak bersekat. Tanpa ada orang lain selain kami berlima. Dan saat ini kami sedang berhadapan dengan makhluk-makhluk mengerikan yang sedari awal sudah mengincar kami tanpa adanya henti. Tak pernah terbayang sebelumnya. Bahkan malam mencekam seperti sekarang benar-benar ada di dalam garis hidup kami berlima. Mendaki bukanlah hal yang baru bagi kami. Hampir semua gunung yang ada di Pulau Jawa sudah berhasil kami pijaki. Namun tidak ada satu kali pun kami mengalami hal mengerikan seperti sekarang.
Aku sendiri sadar semua ini terjadi karena ulah kami sendiri. Ibarat kata tidak akan ada asap jika tidak ada api. Begitupun permasalahan yang kami alami saat ini. Tidak akan ada amarah dari penunggu kerinci jika bukan kami sebagai manusia yang memulainya. Meskipun permasalahan ini terjadi karena sikap dua orang, namun kami berada dalam lingkaran yang sama. Sehingga satu salah maka semua pun ikut menanggung akibatnya. Kalian telah lancang mengotori tempat ini, maka kalian semua tidak akan selamat. Teriak sosok nenek tua yang terlihat semakin mendekat ke arah kami. Dalam situasi ini Bobby merasa tidak terima. Sebab ia berpikir bahwa hal buruk yang saat ini terjadi bukanlah ulahnya, melainkan ulah Rio dan Jessica. Tapi mengapa ia harus menanggung akibatnya juga? Pikir Bobby yang terus-menerus menyalahkan Rio dan Jessica, sementara aku dan Nisa terus berusaha menenangkan Bobby. Semua ini gara-gara kalian berdua. Dasar biadab. Bobby benar-benar marah, ia benar-benar kacau. Ia terlihat tidak mampu mengontrol amarahnya kepada Rio dan Jessica. Ia hampir putus asa karena persoalan yang tidak kunjung usai ini. Aku pun tidak bisa menyalahkan Bobby atas sikap yang ditunjukkannya. Aku hanya bisa mengupayakan Bobby supaya bisa bersikap lebih tenang. Sementara itu makhluk-makhluk mengerikan itu terlihat tertawa melihat amarah Bobby yang semakin menjadi-jadi. Makhluk-makhluk mengerikan itu terlihat puas karena melihat kami berlima yang semakin kacau. Kendalikan amarahmu, Bob. Sekarang bukan waktunya marah-marah. Lihat mereka semakin puas dan semakin mendekat ke arah kita sekarang. Aku sudah tidak peduli lagi, Ar. Bobby, sadar! Bobby benar-benar tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Ia bahkan menantang makhluk-makhluk mengerikan itu untuk mendekat ke arahnya. Bobby benar-benar frustasi akan hal ini. Maju kalian semua! Bobby, sadar! Ayo, kita harus segera pergi. Aku sudah muak, Ar. Biarkan saja aku mati sekalian di sini karena mereka. Aku sudah lelah, sangat-sangat lelah. Aku dan teman-teman yang lainnya semakin panik karena makhluk-makhluk itu semakin mendekat ke arah kami. Kami seakan-akan mau diterkam oleh mereka semua. Bobby yang semula menantang makhluk-makhluk itu pun ciut. Ia bahkan terus berjalan mundur dan memaksa kami semua ikut berjalan mundur. Ar, aku benar-benar takut. Apa kita akan berakhir di sini? Sudah aku bilang kan, kamu harus sadar. Tapi kamu malah tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Kini mereka semakin dekat dengan kita. Nisa pun mencoba untuk menengahi kami berdua. Sementara itu Bobby terus berjalan mundur perlahan demi perlahan. Namun makhluk-makhluk itu justru terus berjalan mendekat ke arah kami. Dekat dan semakin mendekat. Langkah Bobby pun semakin cepat dan tidak terkendali. Tanpa sadar ia pun mendorong kami semua untuk mundur dan terus mundur. Ayo cepat mundur, cepat! Kami semua tidak memperhatikan langkah kami. Bahkan kami tidak melihat ada jurang tepat di belakang kami. Rasa takut benar-benar berhasil mengalahkan kewarasan kami. Rio yang berada di paling belakang pun tidak sadar jika ada jurang tepat di belakangnya. Tubuh Bobby terus mendorong kami semua dengan tenaganya yang cukup besar. Hingga hal naas pun terjadi. Karena tidak memperhatikan jika di belakang kami semua adalah jurang, kami semua pun akhirnya jatuh terperosok ke dalam jurang sampai kami tidak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi dengan kami berlima, kami benar-benar tidak tahu. Satu hal yang kami tahu yaitu kami berlima terjun ke dalam jurang yang begitu curam dengan posisi Rio di paling belakang. Disusul Jessica, aku, Nisa, dan terakhir Bobby. Bahkan kami semua berpikir bahwa terjatuhnya kami di jurang tersebut menjadi akhir dari hidup kami. Di rumah sakit aku mendengar ada seseorang yang terus memanggil namaku dengan tangisan yang selalu melekat di telinga kananku. Entah siapa, sosok yang terus-menerus menangisiku. Namun karena hal tersebut perlahan-lahan aku pun mulai bisa membuka mataku. Nyatanya sosok tersebut adalah ibu. Ibu yang melihat aku mulai membuka mataku, seraya memanggil namanya pun terlihat begitu syok. Ia seakan-akan menunjukkan sikap bahagia yang tidak mampu dideskripsikan dengan kata-kata. Sontak ibuku pun langsung memanggil dokter jaga untuk mengecek kondisiku saat itu. Aku mencoba mengamati sekeliling. Benar saja saat ini aku berada di rumah sakit. Infus dan selang oksigen menempel di tubuhku. Aku masih setengah sadar dan setengah tidak percaya.
Bukankah sebelumnya aku terjatuh ke dalam jurang? Lalu bagaimana aku bisa sampai di rumah sakit? Siapa yang menemukanku? Lalu bagaimana dengan teman-temanku yang lain? Rio, Jessica, Nisa, Bobby, apa mereka semua baik-baik saja? Banyak sekali pertanyaan muncul di pikiranku. Tak lama kemudian, dokter jaga pun tiba. Ia bergegas untuk mengecek kondisiku. Setelahnya ia pun terlihat menarik nafas lega. Alhamdulillah anak ibu berhasil melewati masa kritisnya. Terima kasih, Dok. Wajah bahagia tidak dapat ditutupi oleh ibu. Ia terlihat sangat bahagia setelah mendengar sang dokter mengatakan bahwa aku sudah berhasil melewati masa kritisnya. Ibu pun terus mengelus-elus rambutku sebagai ungkapan rasa syukur. Sepertinya ibu mampu membaca semua pertanyaan yang ada di pikiranku. Tanpa aku bertanya, ibu sudah langsung menceritakan semua peristiwa yang tidak aku ketahui sebelumnya. Ibu bercerita bahwa aku dan keempat temanku ditemukan di jurang kerinci dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tidak ada satupun di antara kami yang sadarkan diri, namun sayangnya 2 orang di antara kami ada yang tidak selamat. Sementara 2 orang yang lain mengalami luka berat dan aku mengalami koma hampir 2 minggu lamanya. Mendengar cerita ibu, tanpa sadar air mata pun menetes membasahi wajahku. Dengan suara yang begitu lirih, aku ingin tahu siapa 2 temanku yang tak selamat. Aku pun memaksakan diri untuk berucap dengan sangat pelan. Siapa yang tak selamat, Bu? Rio dan Jessica. Keduanya tewas di tempat. Bahkan kondisinya benar-benar memprihatinkan. Kepala Rio pecah sementara Jessica tubuhnya tertancap batang pohon hingga menembus jantungnya. Keduanya sudah dikebumikan sesaat setelah ditemukan. Mendengar hal tersebut, tatapanku pun kosong seketika. Teringat kembali kenangan indah bersama keduanya. Dan aku tidak percaya jika mereka akan berakhir setragis itu. Aku benar-benar sangat ingin berlari untuk datang ke makam keduanya. Andai saja waktu bisa diputar kembali, maka aku tidak akan memilih untuk mendaki ke Kerinci. Aku benar-benar merasa sangat bersalah karena aku tidak berhasil menjaga keduanya. Aku telah gagal sebagai leader. Sudah sepatutnya kami naik berlima pulang pun berlima, bukan malah berakhir nama. Aku terus menyalahkan diriku sendiri saat aku sedang meratapi takdir pelik yang belum mampu kuterima. Tiba-tiba saja dari bilik pintu ruanganku berdiri 2 temanku yang lain, Nisa dan juga Bobby. Keduanya pun masuk ke dalam ruanganku dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Nisa mengalami cedera di tangannya hingga tangan kanannya harus menjalani perawatan intensif, bahkan sampai dipen. Sementara Bobby sudah tidak bisa berjalan dengan normal lagi. Ia datang dengan tongkat di tangannya. Keduanya mendekat ke arahku seraya menatap sedih ke arahku. Tanpa berucap satu kata pun, tangisan kami bertiga benar-benar pecah. Tidak pernah terbesit dalam pikiran kami tentang pendakian naas yang kami alami. Andai saja kami sudah tahu akan terjadi hal buruk seperti saat ini, maka kami tidak akan pernah mendaki satu kali pun. Namun penyesalan tinggallah penyesalan. Aku hanya berharap kedua temanku tenang di surga sana dan Allah mengampuni segala kehilafan yang telah keduanya perbuat. Setelah beberapa bulan berlalu, kami pun mulai bisa berdamai dengan keadaan. Hingga akhirnya kami bertiga pun mampu melewati fase terburuk dalam hidup kami. Waktu terus berputar. Biarlah yang terjadi menjadi pelajaran berarti bagi kami tentang cerita pendakian Kerinci yang berujung tragedi. Sekian, dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.